15 OBH ini melayani seluruh warga masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan syarat yang sangat mudah, keterangan tidak mampu dari kepala desa. Oke, jadi syaratnya hanya itu ya, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Ini untuk periode 2022 sampai 2020. Syaratnya ada itu. Kami memberikan bantuan hukum itu dari tahap penyidikan sudah bisa, penuntutan, persidangan, banding, kasasi sampai peninjauan kembali. Itu pilihan sih. Kalau orang mau hanya di penyidikan silakan, hanya di penuntutan silakan. Tapi pada umumnya orang memilih pada persidangan. Oke, nanti mekanismenya seperti apa ini untuk warga yang ingin dilayani oleh OBH 15 OBH ini? Baik Ibu, terima kasih. Mekanismenya gampang sekali sebenarnya. Jadi ketika pertama kali orang berhadapan dengan hukum misalnya, dia tidak punya pengacara, silakan datang ke kantor lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Jadi tidak semua LBH ya. Jadi 15 LBH itu 15 yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, menyampaikan kepada LBH tersebut dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa. Nah, namun apabila mereka pada saat proses persidangan tidak didampingi penasihat hukum dan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka atau mereka ditahan di dalam lapas atau rutan, itu bisa masuk, kita memberikan keterangan dari kalapas atau ke rutan yang bersangkutan. Oke, baik. Nah, Bu Marsiana ini boleh informasi juga untuk 15 OBH ini dari organisasi mana saja nih? Apakah ini semuanya dari NTT atau dari luar NTT juga terlibat seperti itu? Bu, bisa diulangi pertanyaan Bu? Bu Marsiana, ini terkait dengan 15 OBH yang siap melayani warga di Nusa Tenggara Timur untuk tahun ini. Bu Marsiana, ini organisasi-organisasi yang ada di Nusa Tenggara Timur saja atau dari luar NTT juga termasuk ini Bu Marsiana? Ya, begini. 15 OBH terakreditasi di NTT ini tersebar semua di NTT Bu, tidak ada yang dari luar. Jadi dia ada di Atambua 2, Kefamenanu 1, Soe 1, Kabupaten Kupang 2, Kota Kupang ada 2, ada di Manggarai Barat, di Ruteng, di Sumba ada, di Lapas, di Baa ada. Dan mereka bisa melayani di mana saja, klien di mana saja Bu. Oke, jadi untuk wilayah-wilayah yang tidak ini ya, tadi ada di Sumba, di beberapa daerah. Wilayah kan gini Bu, kami ini sebenarnya membuka ruang seluas-luasnya kepada lembaga bantuan hukum yang sudah berbadan hukum ya, sudah berbadan hukum untuk melamar ke kami. Oke. Namun tahun 2021 cukup banyak yang lolos verifikasi itu cuma 15 Bu. Oke, jadi untuk lembaganya itu ada tim pusat, jadi mereka bisa melayani. Yang 15 ini bisa melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja berada. Oke, karena mereka sudah memenuhi kualifikasi juga, syarat-syarat juga begitu ya. Jadi tidak asal saja ini untuk 15 OBH ini ya Bu Marsiana ya. Suaranya tidak jelas Bu, ulangi Bu. Iya, Bu Marsiana mohon maaf ya. Ini karena kita gangguan jaringan juga. Jadi untuk 15 OBH ini mereka memang sudah memenuhi kualifikasi seperti itu ya. Ada uji kompetensi misalnya seperti itu dari pusat seperti Anda katakan juga. Jadi mereka sudah teruji seperti itu dan bisa dipastikan ini bisa melayani masyarakat di NTT dengan baik untuk masalah-masalah hukum yang dialami oleh warga NTT begitu ya Bu Marsiana. Saya mohon maaf Ibu, saya tidak bisa dengar jelas suaranya, sangat jauh dan saya hanya bisa kalimat terakhir melayani NTT. Tapi prinsipnya gini Bu, saya mungkin menjelaskan. 15 OBH ini kan ada di beberapa kabupaten, memang belum semua. Mereka bisa melayani seluruh warga Nusa Tenggara Timur. Silakan, kalau ada warga Nusa Tenggara Timur misalnya yang membutuhkan bantuan hukum, karena dia tidak mampu, kalau misalnya tidak bisa berkomunikasi dengan lembaga bantuan hukum 15 itu, bisa berkomunikasi ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, nanti kami yang menunjuk. Oke. Jadi untuk daerah yang itu sudah terjadi beberapa kali Ibu Unia, terjadi beberapa kali. Jadi ada warga yang
minta berkonsultasi dengan kami yang merujuk mereka harus ke LPH mana, tergantung wilayah terdekatnya. Oke, ya daerah-daerah yang tidak ada OBH yang melayani ND itu ini. sudah ada Bunia, itu ada LPH Surya ND. ND juga sudah ada ya, jadi mudah sekali untuk warga ND juga termasuk. Ya, mereka punya LPH Surya. LPH Surya itu ada di mana-mana. Oke. Bisa diakses ya, setiap kabupaten ada. Oke. Manggarai itu ada Peradi Ruteng, ada Manggarai Raya. Silakan. Baik. Kalau Peradi dia bisa, Peradi ND juga ada. Oke, nantinya OBH ini mereka melayani secara total begitu ya sampai dengan persoalan hukum ini. Jadi mereka melayani mulai dari persidangan, tapi tergantung sih. Kadang-kadang ada klien mereka sudah di persidangan, ya baru diminta penasihat hukum. Sebenarnya kami menyediakan anggaran itu mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai kalau mereka mau kasasi itu disiapkan anggaran. Memang anggaran kita tidak cukup banyak, tetapi negara menyiapkan itu secara gratis melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya bagaimana Ibu Marsiana nih dari masyarakat sendiri? Kalau Anda katakan tadi menyiapkan dari tahapan penyidikan, selama ini seperti apa? Kalau soal pendampingan semuanya berjalan dengan baik, tapi di masyarakat lebih banyak ambil di persidangan. Dan kadang-kadang di persidangan memang juga ditunjuk oleh hakim. Kalau ancamannya di atas 5 tahun ditunjuk oleh hakim. Oke. Namun Ibu, saya mau menyetapkan semua kasus anak ini, saya minta tolong pemirsa di mana saja untuk memperhatikan hal ini. Semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Oke. Jadi kalau ada kasus anak itu tolong masyarakat segera menghubungi kami. Kalau tidak ada penasihat hukum, nanti kami akan menunjuk penasihat hukum secara gratis bagi Oke, baik. Siapapun bisa begitu ya, bisa menghubungi Kanwil Kemenkumham NTT. Baik, yang tidak mampu khususnya tentu saja ya. Untuk antusias masyarakat selama ini dalam melakukan pendampingan seperti apa, Bu Marsiana? Antusias, maksudnya antusias ya? Iya, warga yang betul-betul memanfaatkan layanan dari organisasi bantuan hukum ini. Ibu, saya mesti memberikan apresiasi terhadap saya punya teman-teman OBH yang tahun kemarin cuma 7, Ibu. Sebenarnya anggaran itu juga terbatas, Bu. Animo masyarakat NTT untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis itu banyak sekali. Namun kami punya cara juga apabila kena keterbatasan anggaran kami juga memberikan ruang kepada lembaga bantuan hukum mana saja yang melakukan perkara-perkara pro bono itu disilakan, itu ada, Bu. Jadi semua LPH itu harusnya mereka menerima untuk melayani orang miskin itu perkara pro bono. Kami punya punya LPH yang mitra yang baik, yang selama ini misalnya di Kupang mereka juga melayani di NTT untuk tidak ada dapat biaya dari kami sama sekali. Tapi ketika ada orang tidak mampu karena keterbatasan anggaran kami mereka minta siap mereka dan mereka melayani dengan tulus. Oke, baik Bu Marsiana. Bu Marsiana, terima kasih untuk informasi Anda ya bersama dengan Pro 1 RRI ND. Ini bermanfaat sekali untuk warga yang membutuhkan tentu saja. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas Bu Marsiana. Itu dia pendengar informasi yang pertama untuk Anda bersama dengan Marsiana Dominika Jone, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur terkait dengan lembaga bantuan hukum yang siap melayani warga miskin di NTT ya. Syaratnya sangat mudah sekali, hanya bisa langsung menghubungi kantor Kemenkumham Wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga menyertakan surat keterangan tidak mampu begitu ya, karena ini memang dikhususkan anggarannya untuk warga miskin di NTT dalam melakukan pendampingan kasus hukum ya, mereka yang tidak mampu. Nah, ini siap dilayani oleh 15 lembaga bantuan hukum. Nah, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, masih di Lintas ND Pagi Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal